Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlu baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Sahabat yang masih merindukan channel ini, terdapat banyak keutamaan puasa Syawal di bulan Syawal. Merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam setelah menjalani puasa wajib bulan Ramadan. Hawa nafsu selama sebulan penuh, Allah menyambut kemenangan dan sukacita kita disyariatkannya sholat Idul Fitri secara berjamaah sebagai bentuk rasa syukur, yaitu hari di mana seseorang hamba kembali menjadi pribadi yang suci untuk menyongsong menjadi hamba yang lebih baik. Apa saja keutamaan puasa Syawal tersebut? Keutamaan puasa Syawal, Allah Maha Baik dan enggan meninggalkan para hambanya untuk melewatkan satu kebaikan. Maka pada bulan Syawal ini terdapat satu amalan ibadah istimewa yang dapat ditunaikan, yaitu puasa 6 hari sebulan, sebagaimana dikutip dalam hadis berikut dari Abu Ayyub Ansar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa telah berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutkannya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan berpuasa setahun. Imam Yahya bin Safar Namawiyah menyebutkan bahwasanya hukum puasa 6 hari pada bulan Syawal adalah sunnah. Demikian beliau mengatakan, pendapat Imam Muhammad bin Idris, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, artinya puasa 6 hari di bulan Syawal ini bukan sebuah kewajiban dan keharusan, namun jika kalau ditinggalkan maka akan merugi sebab pahalanya yang luar biasa. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, di antaranya keutamaan puasa Syawal, penyempurna ibadah. Pada hari perhitungan kelak, semua perbuatan akan ditimbang dan diberi balasan sesuai ukuran berat timbangan amalannya. Sebagai hamba yang tak luput dari hilaf dan dosa, di mana tentu saja tak kalah menunaikan amalan wajib pasti tidak lepas dari kekurangan dan kelalaian. Jika seseorang hamba memiliki amalan sunnah di samping amalan wajib, maka amalan sunnah itulah yang akan menjadi perekat dan penyempurna setiap kekurangan. Semakin banyak amalan seseorang hamba, jika ia ikhlas, maka sebesar itulah balasan yang akan diterima, pahala yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu perbuatan baik seorang hamba dinilai dan catat sebanyak 10 kali lipat. Hal ini merupakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya menambahkan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah berpuasa penuh pada bulan Ramadan
setara dengan berpuasa setahun. Sebab ukurannya begini, ukurannya adalah pahala yang diperhitungkan. Jika seseorang hamba berpuasa 30 hari ditambah 6 hari, maka ia berpuasa selama 36 hari. Dan puasanya 36 hari itu pahalanya setara dengan berpuasa 360 hari. Sebab satu kebaikan balasannya pahalanya dengan 10 kebaikan. Namun Allah yang berhak memutuskan dan memperhitungkan seberapa besar pahala yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Amalan yang sunnah merupakan bentuk kurbah, upaya seseorang hamba bertakarruh dan mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menunaikan amalan yang wajib, seorang hamba dianjurkan untuk menunaikan amalan yang sunnah agar tercipta ikatan mahabbah atau cinta. Tak kala benih cinta dalam ibadah itu mulai tumbuh dan berkembang, maka setiap ibadah yang ditunaikan terasa nyaman, dan demikian para ulama menyebutnya dengan halawatul iman atau manisnya iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi berfirman, setiap amalan Bani Adam setiap amalan Bani Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang memberi kebalasannya. Maka berpuasa merupakan satu di antara banyak ibadah sebagai sarana seseorang hamba bertakarruh. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memperhitungkan balasan pahalanya. Tanda syukur dan iman. Saudaraku yang masih merindukan indahnya channel ini, sudah sepatutnya seseorang hamba banyak bersyukur. Sesuai berpuasa penuh pada bulan Ramadan, seorang hamba seharusnya tidak mengurangi rasa semangat dalam beribadah dengan menambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah merupakan bentuk syukur dan tanda bahwa ibadah yang ditunaikannya itu bukanlah sebagai beban, melainkan sebagai tanda mahabbah dan ridho. Dan inilah yang sebenar-benarnya iman. Lantas bagaimana tata cara melaksanakannya? Tata cara melaksanakan puasa sunnah tidak jauh berbeda dengan puasa wajib. Dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terus harus disertai dengan niat yang tulus dan ikhlas. Hanya saja perbedaan dasarnya terletak pada bahwa puasa wajib seharusnya berniat pada malam hari sebelumnya atau tabi'id niat. Sedangkan puasa sunnah boleh berniat tak kala matahari telah terbit selama belum ada benda apapun yang masuk ke dalam perut. Puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dilakukan di awal bulan atau di pertengahan atau di akhir bulan. Boleh berpuasa sehari. Lalu di hari selanjutnya, tidak kemudian di hari lusa berpuasa kembali berturut-turut atau tidak berurutan. Sifatnya kondisikan sesuai kemampuan. Namun para ulama menyebutkan waktu yang paling utama untuk berpuasa di bulan Syawal adalah pada awal bulan. Artinya puasa 6 hari di bulan Syawal dimulai dari tanggal 2 hingga 7 Syawal secara berurutan agar supaya perbuatan baik itu tersambung dan tidak terputus. Karena itu, bentuk pahala yang langsung daripada perbuatan baik seseorang yang paling dampak adalah berbuat baik lagi setelahnya.
atau dikatakan istiqomah dalam kebaikan. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan ibadah yang istimewa. Namun ketika seseorang hamba memiliki tanggungan qada puasa dari bulan Ramadan, maka hendaknya ia menunaikan qada puasa wajib itu terlebih dahulu sebelum hendak berpuasa sunnah di bulan Syawal. Sebab amalan yang sifatnya wajib tidak bisa digantikan posisi dan kedudukannya dengan amalan yang sifatnya sunnah. Tunaikanlah amalan yang wajib secara sempurna sebelum amalan sunnah. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata salah yang terucap, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.